Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Di sini ada gambar sepeda motor dan mobil. Apa anak-anak tahu dari mana sumber energi yang bisa menggerakkan sepeda motor dan mobil ini? Ya, sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang berasal dari bensin. Bensin di sini adalah minyak bumi. Bensin, Pertamax, Pertalite, dan lain sebagainya adalah contoh jenis-jenis dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Mobil, sepeda motor, bahkan pesawat terbang, kapal, kereta api menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi anak-anak. Pesawat, bahan bakarnya aftur dan bensol. Mobil atau sepeda motor, bahan bakarnya bensin. Selain itu, minyak bumi juga ada oli termasuk dalam minyak bumi. Lalu ada aspal. Aspal juga termasuk minyak bumi. Jadi minyak bumi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh poster untuk menghemat bahan bakar minyak bumi. Nah, ini ada kendaraan umum, ada naik sepeda, juga ada yang jalan kaki. Jadi, jika kita mau pergi ke suatu tempat dan tempatnya tidak terlalu jauh, kita bisa jalan kaki. Lebih baik anak-anak jalan kaki daripada menggunakan sepeda motor karena kita bisa menghemat energi. Energi minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Jadi anak-anak, minyak bumi ini berasal dari hewan-hewan laut yang mati, yang tertimbun berjuta-juta tahun yang menghasilkan minyak bumi. Anak-anak, minyak bumi itu tidak bisa diperbarui. Jadi hanya sekali pakai, langsung habis. Untuk mendapatkannya butuh waktu yang sangat lama. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya,
ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Secara hemat, kita bisa menggunakan minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contohnya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita itu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak itu adalah apa yang akan kita terima, sedangkan kewajiban apa yang harus kita laksanakan. Di sini, semua warga negara mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan minyak bumi. Nah, untuk memanfaatkan minyak bumi, kita harus menghemat dalam penggunaannya supaya tidak terjadi kelangkaan. Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Yang terjadi adalah kita tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Kita harus menggunakan minyak bumi seperlunya. Misalnya, jika kita berpergian dekat, kita bisa berjalan kaki supaya menghemat minyak bumi. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka akan terjadi kelangkaan minyak bumi. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Yaitu salah satunya jika kita berpergian dekat, kita menggunakan sepeda atau kita bisa jalan kaki. Jika kita berpergian jauh, ada 5 orang atau lebih, kita bisa menggunakan mobil. Tapi kalau kita berpergian cuma sendiri, kita bisa pakai sepeda motor. Itu tadi adalah cara bijak kita dalam menggunakan minyak bumi. Kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kamu masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh bisa bergerak? Hari ini kamu akan kembali bermain lempar dan tangkap bola. Kamu akan bermain dengan variasi yang berbeda. Permainan lebih ditekankan kepada teknik melempar lurus. Ayo tangkap bola. Perlengkapan yang kita butuhkan adalah bola besar. Aturan bermain: 1. Kelas dibagi atas 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. 2. Setiap kelompok membentuk lingkaran. 3. Siswa dalam setiap kelompok terdiri di dalam gambar lingkaran yang telah dibuat oleh Bapak atau Ibu gurumu. 4. Kelompok A dan kelompok B bermain secara bersamaan. 5. Setiap siswa berdiri menggunakan satu kaki, seperti terlihat pada gambar. Kaki kiri dan kanan dapat digunakan secara bergantian. Nomor 6. Setiap kelompok mendapatkan 1 bola besar.
Selanjutnya, aturan bermain nomor 7 adalah setiap anggota kelompok akan mengoper bola kepada anggota kelompok lain yang berdiri berseberangan atau tidak diperkenankan mengoper bola ke anggota kelompok yang berdiri di sebelah kanan atau kiri. 8. Ketika bola ditangkap, seluruh peserta berpindah ke lingkaran di sebelah kiri mereka searah jarum jam. 9. Apabila bola jatuh ke tanah atau anggota kelompok tidak berdiri dengan satu kaki, maka dianggap sebagai pelanggaran. 10. Kelompok yang melakukan pelanggaran paling sedikit akan menjadi pemenang. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan bermain ayo tangkap bola dengan teman-temanmu. Anak-anak, setelah anak-anak bermain tangkap bola, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kelompokmu berhasil menjadi pemenang? Mengapa? 2. Sikap apa yang harus ditunjukkan oleh anggota kelompok agar menjadi pemenang? 3. Bagaimana perasaanmu saat mengalami kekalahan? 4. Apa yang harus kamu lakukan ketika mengalami kekalahan? 5. Bagaimana sikap yang harus kamu tunjukkan kepada tim yang kalah? 6. Bagaimana sikap yang harus kamu tunjukkan kepada tim yang menang? Sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Apakah hasil diskusi mereka memiliki persamaan dengan hasil diskusi kelompokmu? Selamat mengerjakan ya anak-anak. Pelajaran kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a bed.